Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, 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 terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Kau yang terpuji termulia, kami menyembah Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus Raja, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yara lara basikir, yara lara rama, yara rabu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh naikkan pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di tahun 2026 ini gereja kita GKI Pondok Daud punya visi memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Saya rindu bahwa semua jemaat Tuhan di gereja kami dan juga semua orang-orang Kristen bisa memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus, memiliki hubungan secara pribadi, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Nah, mari kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6,
ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Dikatakan dengan jelas bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam teks bahasa Inggrisnya dikatakan walk with God. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berjalan dengan maunya kita sendiri. Tetapi berjalan dengan Tuhan dengan satu prinsip untuk taat mengikuti Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat ini, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dua pernyataan ini merupakan saling melengkapi dan saling menyebabkan sebab akibat. Ya, orang yang hidup tidak bercela, maka dia pasti akan dekat dengan Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, hidupnya pasti akan menjadi semakin indah, menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari saya ajak semua umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat, kita senantiasa rindu masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, berdoa dalam bahasa roh. Itu kita lakukan. Apalagi hari-hari ini, kita sedang melewati hari-hari yang tidak mudah. Kita melewati hari-hari yang sukar. Dan saya kira percaya, hanya orang-orang yang senantiasa memandang wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, akan menjadi kuat, tegar, dan bisa menang menghadapi segala badai apapun. Sebab walk with God, berjalan bersama Tuhan, membuat kita semakin kuat, semakin diteguhkan iman kita, dan kita melangkah dengan iman kita, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya yang lebih dahsyat di dalam hidup kita. Ayat berikutnya, kita akan buka Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara perhatikan ya. Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan itu juga dicatat dalam ayat yang ke-22. Sekali lagi dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan ketika orang ini dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, hidup bergaul, semakin serupa dengan Tuhan. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Dia tidak ada lagi. Kenapa? Diangkat oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menantikan second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, dia akan mengangkat gerejanya, orang-orang percaya yang siap untuk terangkat. Dan rupanya salah satu syarat ciri khas orang-orang yang bisa terangkat adalah orang yang hidup seperti Henok, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan Yesus, punya relationship bersama dengan Tuhan Yesus, hubungan yang intim, yang manis, seperti hubungan antar suami dan istri, mempelai pria dan mempelai wanita. Itulah yang Tuhan ingini. Dan ketika kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, maka kuasa urapan Tuhan akan semakin dahsyat di dalam hidup kita. Saya akan tutup firman saya dengan sebuah kesaksian berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saat itu saya bukan seorang gembala sidang, saya hanya seorang pemain musik. Ya. Ketika ada seorang teman saya yang hidup dalam kekerasan, ya, hidup di dalam jalan yang salah. Dia datang ke rumah dan menceritakan semua kepahitan di dalam hatinya, menceritakan semua penderitaannya. Dan tiba saatnya saya bertanya, maukah engkau saya doakan? Dia katakan mau. Saya ajak teman saya masuk dalam ruang doa saya.
Di sana ada sebuah piano, ya. Sementara saya memainkan piano dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Saya menyembah di dalam bahasa roh. Tiba-tiba terjadi. Saya tidak tumpang tangan. Saya tidak mendoakan secara khusus. Orang ini dijamah Tuhan. Kuling-kuling teriak-teriak. Teriak-teriak kuling-kuling mengalami pelepasan. Muntah-muntah dan sebagainya. Tanpa saya menjamah seujung rambut pun. Hanya dengan main piano dan menyembah Tuhan. Ada urapan Roh Kudus terimpartasi kepada orang tersebut. Dan orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Satu perkara, ketika kita hidup intim dengan Tuhan Yesus, maka urapan yang luar biasa akan turun atas kita. Dan akan banyak menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak orang akan mengalami pertolongan dalam hidupnya melalui impartasi urapan yang kita doakan. Sehingga mereka mengalami lawatan kasih dan kuasanya. Mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita hidup intim dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dimanapun Anda berada. Mendengarkan, melihat Doa Pagi secara online ini. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadiratnya. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan Tuhan buat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.